Tidak ada badai lagi. Tidak akan ada sulap lagi. Setidaknya bagiku. Aku akan berhenti. Tapi tidak akan bersembunyi seperti ayahku. Bagaimana kamu yakin dia akan datang dan... Menggunakan kotak kayu milik Lukito, ayahnya. Kotak kayu? Oh, itu yang kamu cari selama ini. Cuman kotak kayu. Apa di dalamnya ada emas barangkali? Tidak ada emas di dalamnya. Atau benda apapun. Itu cuma kotak biasa. Bagaimana kamu bisa tahu kalau dia akan datang? Karena aku mengirimkan mimpi tiap malam. Bagaimana kamu bisa? Udahlah, itu gak ada gunanya buat aku. Gini. Apa seorang pensiunan pesulap sirkus macam kamu bisa menawarkan sesuatu yang membuatku membantumu? Aku menciptakannya lewat udara. Sama seperti mengirim mimpi. Bukan uang palsu kan? Kamu kan polisinya. Periksa. Seberapa besar kotaknya? Dari udara kembali menjadi udara. Aku sangat mengenal gayanya. Selalu Eropa dan dia 5 kali Grandmaster. Pantera, Tigris, Sumatera. Bukannya dia mengulang lagi. Dia sudah melakukannya 2 tahun berturut-turut. Ya mungkin dia cuma retrospeksi triknya. Tidak perlu takut. Namanya Datuk. Dia mungkin adalah harimau Sumatera terakhir. Kebakaran hutan, penebangan liar, telah membuatnya punah. Dekori kali ini. Saya ingin berterima kasih kepada hadirin semua. Kawan-kawan saya, karena di malam yang spesial ini, saya akan mengumumkan sesuatu. Malam ini,
Saya memutuskan untuk mundur dari dunia sulap. Ini akan menjadi sulap terakhir saya. Itu kotaknya. Kotak yang kau maksudkan itu. Kenapa polisi selalu telat? Kenapa pesulap selalu menipu? Menipu? Aku maksudnya. Dari udara, kembali ke udara. Dan jika saya gagal, maka saya akan berhenti bermain sulap. Barangkali di sini ada yang mau membantu saya? Aku Iwan, Om. Aku ingin jadi pesulap hebat seperti Om. Tepuk tangan buat Iwan. Iwan, baik-baik. Bukankah itu trik yang mudah? Semua escapologist tahu rahasianya. Tunjukkan kotakmu seperti itu juga, bukan? Tapi tidak dengan di setiap sisi. Kita bisa memakunya. Abrakadabra. Dari udara kembali ke udara. Iwan, silakan keluar. Iwan, silakan keluar. Abrakadabra. Abrakadabra. Maaf. Maksud saya, ini tidak seharusnya terjadi. Kotak ini seharusnya... Mohon tenang semuanya. Kijang satu segera meluncur ke TKP. Kijang satu diam di tempat, tunggu perintah. Kenapa sih? Kan sudah jelas dia menghilangkan anak itu dengan kotaknya dan... Dengar, kalau ini cuma aksi panggung, celaka. Saya nggak ngerti. Kotak ini berbeda dengan yang saya punya. Kotak yang saya punya, bagian sininya ada sesuatu yang bisa saya geser. Jadi saya bisa keluar tanpa penonton tahu. Mungkin semua yang hadir di sini bisa membantu mencari Iwan. Aku yakin ini bukan bagian dari atraksi panggungnya dia. Aduh, Mas. Jangan sampai nyasar di belakang panggung. Ada datu. Iwan! Tolong saya. Saya akan mencarinya sendiri. Dia pasti belum jauh. Tutup kotaknya. Ibu, apa yang saya lakukan tadi mungkin hanya sebuah kebetulan. Iwan anak saya satu-satunya yang masih hidup. Bu. Ibu yakin? Kalau ibu tidak kembali juga bagaimana? Setidaknya saya akan bersama dia. Ini dipaku juga. Hentikan! Semua diam di tempat.
Segera keluarkan ibu dan anak itu, atau Anda dituduh sebagai pencuri. Tunggu bentar. Gimana kalau anak itu masuk ke kandang harimau dan dimakan sama harimau itu? Kita balik lagi, kita tolong dia. Jangan sampai rusak. Gimana kita bisa mengembalikan ibu dan anak yang hilang jika kotak itu rusak? Gimana kalau Anda kerjasama dengan kami untuk menemukan mereka? Kamu ada mantra khusus untuk kotak itu? Abrakadabra. Sama seperti yang biasa kalian pakai kan? Nampaknya malam ini abrakadabra berfungsi dengan baik. Maksudnya? Simsalabim. Bagaimana kalau mantranya dibalik? Dakarba. Mungkin kalian butuh pertolongan pesulap yang lebih senior. Ada nggak di antara sini pesulap yang lebih tua? Kok kotaknya ditutup? Gimana kalau ibu dan anak itu ada di dalam? Lalu bagaimana kalau Datuk yang lepas? Datuk? Siapa dia? Orang yang kamu hilangkan juga ya? Harimau Sumatera. Harimau Sumatera. Minggir. Bongkar. Gak percaya. Pak. Bongkar, Pak. Kosong. Kotak itu, aku tahu yang sebenarnya. Apakah kamu pernah melihat ayah kamu memainkan atau menggunakan kotak ini? Atau barangkali kamu tahu bahwa ibu kamu... Saya nggak pernah lihat ibu saya. Saya membawa kotak ini karena saya pikir ini hanya kotak usang. Saya hanya ingin gagal malam hari ini. Tidak ada trik, tidak ada keajaiban. Sebaiknya kotak ini saya bawa saja ke kantor saya. Tapi saya harus mengembalikan ibu dan anak tadi, Pak. Ya, Kalau ya. kotak ini... Ya, sebaiknya kotak ini dibawa daripada kamu nanti dituntut dengan tuduhan apa? Kasus penculikan. Penculikan. Jadi saya masih membutuhkan keterangan Anda. Besok saya tunggu jam 8 di kantor. Oke? Di mana kotak itu? Kenapa sih tidak dari dulu cerita semuanya soal kota itu? Kejadian tadi itu benar tuh? Ibu-ibu itu hilang beneran atau... Kalau memang iya, kamu percaya? Oh, bukan begitu. Tapi maaf ya, kota itu sekarang sudah jadi barang bukti milik kepolisian. Yggdrasil namanya. Nama kotak itu Yggdrasil. Ada namanya? Terus itu apa itu arti coret-coretan di bawahnya? Ya, kamu boleh tidak percaya, tapi banyak cerita simpang siur tentang kotak itu. Salah satunya, kotak itu berasal dari pohon hidup. Kalau kau rajin membaca kitab-kitab suci agama apapun di dunia, kau akan tahu. Ada pohon kehidupan, ada pohon ilmu pengetahuan. Pohon hidup, Ekhen, Hauma, Holdi, Holy Scrum, atau orang Hindu menyebutnya Akshayavata, orang Buddha menyebutnya pohon Buddha. Dan masih banyak lagi nama-nama lainnya, mungkin ada 99 nama.
Yggdrasil hidup dalam legenda-legenda. Bentar. Tadi Yu bilang pohon Bodhi ya? Ada di mana itu? Ada di mana-mana, Borobudur, Bodhgaya, India, Tibet, Sri Lanka. Legenda itu hidup dalam kehidupan kami. Para pesulap generasi aku. Para peramal, penyihir. Tapi bukankah sulap itu cuma perkara kecepatan tangan dan tipuan saja? Yu selalu bilang begitu loh. Sulap di atas panggung adalah keajaiban. Dan itu yang ingin kalian lihat, bukan? Ya, tapi kenapa itu? Siapa namanya? Fosil apa Brasil? Yggdrasil. Sel itu kok ada di sini? Jangan-jangan ini ada hubungannya sama Lukito, ayahnya. Pada zaman Soekarno, ribuan orang dikirim ke luar negeri. Kami dikirim untuk belajar apa saja. Aku dan Lukito, kita harus belajar surat di Mesopusirus. Cara istana dan kehidupan, kata anak kita. Kami mengembara hingga ke Cina dan terus mendengar kabar-kabar dari teman-teman yang paspornya dicabut karena perubahan suhu politik negeri ini. Di Beijing kami punya seorang Master Wong. Ia yang mengajari kami berbagai sulap. Di situ aku melihat untuk pertama kalinya Yggdrasil, kotak itu. Suatu malam, Master Wong menghilang setelah mengajarkan sesuatu kepada Lukito. Suara apa itu? Di mana kotaknya? Nanti dulu. Kan perjanjian kita belum deal. Mana kotak cur itu kamu? Nggak ada kotak cur tuh kali ini. Pakai ini saja. Langsung transfer. Kok bisa? Abrakadabra. Dari udara kembali ke... Jangan diterusin. Ntar angkanya hilang lagi. Coba minjem ya? Iya. Halo. Dengan siapa ini? Banas. Suami. Hilang. Maksudnya, kenapa menelpon saya? Bukan menelpon polisi. Kotak. Ya, tapi halo.
Barnas. Iya, itu namanya. Bagaimana selanjutnya? Bagaimana selanjutnya? Harusnya saya yang bertanya, Nyonya. Bagaimana kotak ini bisa sampai di sini? Karena Barnas akan membawanya ke kantor polisi. Polisi. Kepala polisi itu. Hati-hati. Dia bukan orang baik. Sebaiknya kamu tidak ada urusan dengan dia. Ini perayaan pernikahan mas kami. Ayahmu yang memotretnya. Anda yakin, Nyonya? Barnas akan kembali? Mungkin dia mencari Dewi Sri. Dewi Sri. Ibumu. Aku selalu ingat. Ayahku selalu memainkan sulap bunga dengan kotak ini. Apa ibuku Hari sudah akan berganti. Cepatlah kau pergi bawa kotak ini. Aku takut kepala polisi itu akan datang mencari Barnas dan kotak ini. Nyonya ingin saya mengembalikan Barnas. Kotak ini milikmu. Aku yakin kau akan mendapatkan jawabannya. Ini milik Barnas. Mungkin bisa membantu. Kau menghilanglah dahulu. Komisar, maaf. Tadi ada laporan yang mengatakan bahwa Marzuki belum pulang. Marzuki? Iya, dia itu kan yang membawa dan menjaga kotak itu di ruangan komisar. Tapi dari kemarin malam kita nggak melihatnya lagi. Betul. Justru itu saya juga menyangkanya kalau Marzuki itu sudah pulang. Tapi tadi istrinya itu telepon ke piket dan menanyakan apakah Marzuki tidur di kantor. Ah, belum 24 jam. Mungkin dia ada urusan lain. Abra, kadabra.
Barnas sudah pergi. Sama kotaknya. Nyonya bisa dianggap melakukan bagian dari kejahatan, menyembunyikan pelaku kejahatan. Kejahatan? Apa salah Barnas? Barnas mungkin tidak salah, tapi barangkali... Lukman, saya yakin dia juga tidak. Berarti Nyonya sudah tahu semua cerita kalau begitu. Tolong Nyonya sekarang kerjasamanya. Kemana mereka pergi? Komisar, saya ingin kami pergi. Apa rumahnya dekat sini? Kayak gini kelincinya. Ambil, mau nggak? Jamnya mati. Maaf, jam Anda mati. Ini kan jam 10 pagi. Mau kemana? Ke pantai rahasia. Maaf. Anda akan ketemu dengan wanita agung, cantik lagi. Wanita agung? Anak kecil. Iwan, Lukman anaknya Lukito, Barnas dengan Asima. Apa ada hubungannya dengan hilangnya Marjuki, Komisar? Aku sih tidak percaya sama omongan wanita itu. Awasi dia. Lalu bagaimana dengan Marjuki? Marjuki ya. Cuma satu bagasi? Ada isinya? Kosong. Maaf Pak, tapi di airlines kami tidak diizinkan untuk membawa binatang peliharaan, terutama kalau tidak ada keterangannya. Jadi kelinci Anda harus kami karantina. Saya tidak tahu itu kelinci siapa. Iya, tapi tetap aja kelincinya harus kami karantina dan kandangnya harus kami bungkus plastik. Kandang? Ya, kandang ini. Harusnya kandang ini diberi lubang udara. Kasihan kan kelinci Anda nggak bisa bernafas. Apa kalian yakin
Marjuki menjaga kotak itu. Waktu kita masuk, kotak itu kan sudah terbuka. Tidak ada satu orang pun di ruangan itu. Tapi bagaimana dengan suara harimaunya, Komisar? Marjuki, harimau. Apa yang mungkin Marjuki dimakan? Terus kalau dimakan, harimaunya pergi kemana? Komisar, ada harimau loreng di ruangan komisar. Hah? Harimau, Komisar? Sialan. Segera tangkap Lukman dan Barnas. Siap. Kita semua menyaksikan sendiri keajaiban kotak sulap Lukman yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana bisa? Kita semua di sini pesulap, pencipta keajaiban di atas panggung. Terus sekarang kita tiba-tiba membicarakan masuk akal dan tidak masuk akal. Bukankah itu lucu ya? Apanya yang lucu? Tapi kedatangan polisi itu tepat sekali waktunya, bukan? Semuanya sedang kumpul di sini rupanya. Baguslah. Berarti kita tidak perlu susah-susah memburu satu persatu. Ini benar-benar efisien. Sekali ciduk, langsung dapat segerombolan. Kasih info yang benar ya. Ya di mana itu? Sebentar ya. Di sini. Nah, gitu dong. Atau di sini. Bisa aja di sini sih. Kadang-kadang maunya di sini. Terus balik lagi ke sini. Sapi, keluar! Haramesik. Hendak liburan atau mau gabung sama suami Anda dan pesulap sialan itu, Nyonya? Kan saya sudah katakan kalau Barnas pergi. Saya tuh cuma pengen... Anda kemari bukan untuk mencari Barnas atau Lukman. Anda kemari untuk mencari kotak itu. Ya. Saya baru ingat. Anda itu muridnya Barnas yang gagal itu kan? Apa yang Barnas ceritakan tentang kotak itu? Seharusnya saya yang tanya soal itu, Nyonya. Lagian, saya ini bukan pesulap yang gagal. Saya cuma tidak punya bakat untuk menipu, itu saja. Pesulap bukan penipu. Kalaupun menipu, ia penipu yang paling jujur. Jujur? Oke, baiklah Nyonya. Kalau begitu sekarang katakan dengan jujur. Di mana pesulap sialan itu lari membawa kotak itu? Nyonya, perginya jangan lama-lama ya. Kalau bukan istrinya Barnas, sudah saya ciduk tahanan kotak.
pesulap kita. Dia juga manusia biasa macam kita. Tidak bisa menghilang. Siapa kamu? Ini bukan panggung sulapnya Master Yan. Kotak itu. Kamu mencuri kotaknya ini. Saya tidak mencuri kotak ini. Ini punya saya. Lalu bagaimana kamu membawanya ke sini? Ya dengan pesawat terbang. Pesawat terbang? Kok bisa terbang? Ini di mana sih? Pantai Rahasia. Pantai. Jauh dari panggung kota. Hei, jauh dari panggung kota. Kamu juga bawa baju aku yang lainnya nggak? Aku nggak mungkin pulang seperti ini aja. Kamu itu baru keluar dari Yggdrasil. Kotak ini. Masih belum kembali. Iwan, Leila, Barnas belum. Mereka semua menghilang dalam kotak itu. Kamu satu-satunya yang muncul. Berarti aku takkan bisa pulang. Sekarang ini saya sedang berusaha untuk bisa mengembalikan mereka. Kamu pasti bisa pulang. Caranya? Kamu benar. Tidak mencuri kotak ini dari Master Yan. Saya tidak kenal siapa Master Yan. Jadi sekarang kamu bisa bantu saya untuk mengingat kembali apa yang kamu rasakan dalam kotak itu. Oke? Tidak tahu. Aku masuk ke dalam.
bawah pantai. Barnas hilang di dalam kotak itu. Aku yakin dia mencarinya. Barnas hilang? Iya. Kenapa? Kau masih ada urusan dengan dia? Apa yang Barnas inginkan? Yggdrasil? Dia hanya minta saya mengirimkan mimpi. Apalagi yang saya bisa. Mimpi. Lukman. Bohong. Kamu bilang kamu tidak kenal sama Mas Trian. Boleh, boleh. Kamu punya banyak fotonya. Hampir di semua dinding kamu. Jadi, ini Mas Trian. Dia ayahku. Tapi dia sudah lama pergi. Kemana? Kami upayakan ya. Komisar, kita harus segera berusaha untuk menemukan Marzuki, Komisar. Cuki. Yang harus dilakukan dengan segera itu memindahkan harimau sialan itu dari sini. Komisar, burung masih berada di dalam sangkar. Apa kita perlu? Oke, kalau begitu ini saatnya kita pergi liburan ke pantai. Yes! Kenapa kau kasih kotak itu padanya? Kalau kamu masih mau Barnas kembali. Ini bisa bahaya buat dia.
juga buat kamu. Kau sudah yakin? Sudah waktunya Lukman mengetahui kebenaran. Mati setelah purnama. Aku menyusul Barnas. Kalian ini mau ke pantai rahasia juga toh? Tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Oh, taksi sapi.
semi-semi. Apa ini? Ini loh. Bukit Batu Menangis. Kalau Bukit Batu di sini banyak, Mas. Tapi kalau yang menangis, saya belum pernah dengar. Mungkin yang di selatan sana, Mas. Tapi tempatnya angker. Hus. Apa kamu pernah dengar batu-batu itu nangis? Jangan sembarangan toh. Kualat nanti kamu. Kau mencari siapa? Simbo, jangan keluar, Mbok. Banyak angin. Saya cari peramal kembar. Sudah lama sekali tak ada yang mencari peramal kembar. Terakhir kali penyihir dengan kotak terkutuk. Maksudnya kotak itu? Ibu, saya bukan penyihir, saya pesulap. Baiklah, mungkin waktuku sudah tiba. Kau pergilah ke bukit batu paling tinggi di selatan. Dengarkan tangisnya untuk mengantarmu ke peramal kembar. Terima kasih. Peramal kembar, Bukit Selatan, Batu Menangis. Pesulap kita ternyata goblok juga. Harimau yang ada di kantor kemarin. Kan udah dipindah ke kebun binatang. Iya, tapi harimaunya ada di sini. Kok malah dipindah di sini? Kita mau kemana? Selatan. Oh, iya. Kenapa pakai direm segala? Itu Pak, lihat Pak. Maaf Pak ya, ini ada orang. Mungkin kita bisa tanya-tanya ke mereka di mana batu peramal menangis itu. Kalian tahu kemana arah perginya lelaki muda pembawa kotak yang tadi datang ke sini? Yang tahu Simbo, Pak. Lah terus Simbokmu itu sekarang kemana? Apa pergi bersama laki-laki yang membawa kotak itu? Mas, ini loh. Ini Simbok. Ampun, Mbok. Ampun, Mbok. Ampun, Mbok. Simbok itu baru saja meninggal sehabis menunjukkan Bukit Batu Menangis. Tapi kalian juga tahu kan di mana Bukit Menangis itu? Wah, nggak berani Om. Takut kualat. Kualat? Kalau begitu tidak usah menunjukkan kepada kami. Katakan saja, Simbok tadi bilang apa? Simbok tadi bilang, pergilah ke Bukit Batu yang paling tinggi di sebelah selatan. Kami hanya punya dua jawaban. Kau yang pilih sendiri pertanyaannya. Apa saya bisa mengembalikan orang-orang yang saya hilangkan? Bukan itu pertanyaannya.
Maksud Anda? Dewi Sri. Ibu saya. Jadi ibu saya juga hilang dalam kotak ini. Dewi Sri hanya salah satu dari wanita-wanita yang masuk ke dalam kotak itu. Tapi dia hamil. Saat dipertunjukkan ayahmu. Sejak saat itu ayahmu merasa sangat menyesal. Maksud kalian? Di malam bulan mati, di kotak itu muncul seorang bayi laki-laki. Sebentar, jadi maksud kalian bayi laki-laki itu saya? Kau sudah tak bisa bertanya lagi. Kau sudah mendapatkan 2 jawaban. Kau cepatlah pergi. Ada orang-orang marah mengejarmu ke sini. Ikuti Datuk. Ikuti Datuk. Ikuti Datuk. Hei! Berjanjilah, apapun yang terjadi, kau harus membantu Lukman. Jangan-jangan yang nunggu tempat ini Pak Sin bau reksa tempat ini. Siapa yang nyuruh kamu turun? Saya nggak berani di mobil sendirian Pak. Baik. Pak. Halo Mbak E. Bener, sini Bukit Menangis? Nggak usah dijawab. Mbak ini peramal kembar itu ya? Kami dari kepolisian. Tolong kerjasamanya. Mana pesulap itu? Atau mbak-mbak ini akan kami tangkap. Dia sudah jauh masuk dalam hutan, mengikuti nasibnya. Itu mobil pesulap kita.
Kayaknya pesulap kita itu terburu-buru. Komisar, kalau melihat jejaknya, dia lari ke hutan. Oh. Jangan, Komisar. Nanti ada harimau lagi. Kan harimaunya di dalam taksi. Kamu lihat sendiri semalam. Ayo. Kamu mau membunuhku? Membunuh? Saya mau membunuh kamu. Kamu tahu nggak, saya ini lagi berusaha menyelamatkan kamu ini. Kenapa kita ada di sini kalau kamu nggak sengaja membuangku dan kotakmu itu? Saya nggak tahu. Saya udah capek banget ya. Saya udah muter-muter, saya udah nyerah. Saya nggak ngerti lagi. Yang jelas waktu saya buang kotak ini nggak ada kamu, nggak ada Iwan, nggak ada Barnas, nggak ada Lela. Ngerti nggak? Nggak tahu. Saya juga tersesat. Namaku Sofia. Biasa dipanggil Sofi. Lukman Syah. Bisa panggil aku Lukman. Oke. Apa yang kamu rasakan di dalam sana? Cuma ngantuk. Tidur. Tiba-tiba semua udah penuh air. Air. Sepertinya ini akhir dari perjalanan kita. Dia bunuh diri, Komisar.
tempat ini. Aku pernah melihatnya. Ini tempat peramal kembar itu. Halo! Halo! Mana mobilnya? Ini taksi. Aneh ini. Aneh. Seharusnya taksi kita ada di situ. Apa mbak-mbak peramal itu bisa nyetir, Komisar? Bisa jadi supir taksi itu masih hidup. Kalau gitu kita harus segera ketemu sahabat lama kita. Nyonya Asima. Itu Ashima. Komisar, ini kan. Kamu matanya. Ditutup saja, tutup. Sebaiknya petinya ditutup ya. Kamu tak percaya lagi? Abrakadabra. Kamu pikir itu mantra beneran? Memang tak pernah berhasil. Di panggung. Ya, selalu berhasil. Kau tak ingin mencobanya lagi? Suara apa itu? Kalian periksa bagasi. Aku ke tukang koran. Abrakadabra. Mungkin kau harus lebih konsentrasi. Atau percaya.
Abrakadabra. Ada sedikit kesalahan. Jenazah Nyonya Asima ada di dalam bagasi mobil kami. Iya, sungguh. Komisar, ada harimau. Juki. Cepat. Kamu pasti bisa pulang. Ayo. Aku akan merindukanmu. Abrakadabra. Loh, Anda? Di mana Iwan? Paris. Paris? Makan apa dia? Aku harus menyusulnya. Itu kan ibu yang anak hilang itu. Qu'est-ce que c'est, berarti pesulap sialan itu ada di rumah. Cepat. Kabur lagi dia. Komisar, itu taksi kita. Komisar! Cepat keluar! Pesulap sialan itu. Ayo sana!
ada sulapan-sulapan lagi. Masuk, masuk. Aduh, ya Allah. Maaf ya Pak ya. Maaf, saya cuma pengantar koran sama surat Pak. Nama ibu siapa ya? Nama saya Rawit, seperti cabai rawit, bau wedes gitu loh Pak. Ibu mau jadi asisten saya nggak? Asisten? Ibu Rawit, sini sebentar. Bu Rawit, saya akan masuk ke dalam kotak. Ya, pegang ini tongkatnya. Jangan lupa nanti langsung bilang abrakadabra begitu kotaknya sudah ditutup. Oh, pakai. Abrakadabra. Pak, woi.